Jadi ingat, kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, syaratnya hanya satu, memantaskan diri kita. Maka pantaskanlah dirimu untuk mencapai cita-citamu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siwalillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal walakal hamdul minnatu wassalamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukati
في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Toha 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wastona'tuka, dan Allah memilih engkau wahai kanjeng Nabi Musa, linafsi, dijadikan Rasul oleh Allah, linafsi, untuk diriku, kata Allah. Idhab, pergilah engkau wahai kanjeng Nabi Musa, wa akhuka, dan saudara engkau yaitu Harun alaihissalam, bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku, bukti-bukti kekuasaanku, mukjizat-mukjizat yang aku berikan kepada engkau, wala, syaratnya, wala taniya, dan janganlah engkau lalai, dan janganlah kalian berdua lalai, fi dzikri, dalam mengingat aku. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Allah, seperti kanjeng Nabi Musa dipilih oleh Allah, dijadikan utusan oleh Allah, maka tatkala kita diperintahkan untuk pergi melakukan suatu hal, pastinya kita dibekali kekuatan oleh Allah. Bi ayati,
dibekali ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, yaitu mukjizat-mukjizatnya Allah. Kalau sekarang karomah, kalau pada saat para rasul itu namanya mukjizat. Kalau sekarang bagi penerus-penerus perjuangannya rasul dan para nabi, itu namanya karomah. Wala taniya fi dzikri, syaratnya kita jangan sampai lalai dalam mengingat Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita menyebabkan kita lalai. Bahkan kebanyakan dari kita atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, menyebabkan kita lupa kepada Allah. Bahkan bukan cuma lupa kepada Allah, namun kita ingkar kepada Allah, kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya ingat itu, wala taniya fi dzikri. Jangan sampai kita lalai, kita silau atas kemerlapnya dunia, atas nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadikan semuanya itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, dijadikan wasilah untuk selalu zikir kepada Allah. Idhaba, pergilah kalian berdua, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun, toga, melampaui batas, kelakuannya kelewatan batas, kezalimannya kelewatan batas. Faqula, maka berkatalah kalian berdua, lahu, kepada Fir'aun, qaulal layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahan Fir'aun yatadzakkaru, menjadi sadar, menjadi pengingat dan ingat dia, au yakhsha, atau menjadi yakhsha, takut, atau menjadi orang yang mempunyai cinta kepada Allah. Jadi diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Kanjeng Nabi Musa beserta saudaranya, yaitu Kanjeng Nabi Harun alaihissalam, untuk menasehati Fir'aun, karena Fir'aun ini telah kelewatan batas, udah lewat dari batas-batas kewajarannya sebagai manusia, sampai dirinya mengaku Tuhan, sampai mempertuhankan dirinya. Siapakah Fir'aun yang sebenarnya? Fir'aun yang sebenarnya adalah kita yang membiarkan diri kita larut dalam kedzaliman. Makanya hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Jangan sampai kedzaliman, kebodohan berada di dalam dada kita, karena sejarah akan terus berlalu dan sejarah akan terulang kembali. Jangan sampai
di dalam jiwa kita, di dalam dada kita ada jiwa-jiwa Fir'aun yang mempertuhankan dirinya, yang mempertuhankan hawa nafsunya, yang mempertuhankan kezalimannya, yang mempertuhankan kebodohannya. Namun ingat, faqula lahu, maka berkata kalian berdua, lahu kepada Fir'aun, kepada kezaliman, kepada kebodohan, kepada kegelapan jiwa, qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Itulah ajaran Islam. Kanjeng Nabiuna Musa dan Kanjeng Nabiuna Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun yang kejamnya, yang zalimnya sampai kelewatan batas, namun dengan perkataan nasihat yang lemah lembut. Inilah ajaran Islam. Tidak ada keluar dari lisan seorang muslim yang sejati perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan sampah, perkataan-perkataan sumpah serapah. Tidak akan keluar dari lisannya seorang muslim, karena hakikat seorang muslim yang sebenarnya bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati, yaitu yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. La'allahu, mudah-mudahan Fir'aun, dipastikan Fir'aun yatadzakkaru, dia akan sadar, au yasha, dipastikan Fir'aun yasha, bisa berubah menjadi cinta. Karena yasha ini bukan takut, maknanya bukan takut, tapi yang mempunyai cinta yang sangat kepada Allah itu yasha. Makanya wa may yashallahu min ibadihil ulama, yang mempunyai cinta yang sangat kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu ulama. Tidak ada yang bisa. Kenapa ulama? Karena mereka sudah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, namun dikerjakan. Tandanya kalau seseorang sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itulah ulama. Qala, berkata Kanjeng Nabiuna Musa dan Kanjeng Nabiuna Harun, Rabbana, wahai Tuhan pengatur kami, innana, sesungguhnya kami, nakhofu, khawatir, takut, ayyafrutu alaina, Fir'aun berbuat kejam, alaina, atas kami berdua, atau bahkan ayyatgha, bahkan Fir'aun akan tambah kelewatan batas sampai membunuh kami. Jadi mengadu Kanjeng Nabiuna Musa dan Kanjeng Nabiuna Harun kepada Allah. Mereka berdua khawatir, takut
apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka berdua itu tidak sampai kepada Fir'aun. Khawatir sebelum menyampaikan sudah dibunuh oleh Fir'aun, oleh tentara-tentaranya Fir'aun, udah dimutilasinya. Karena banyak para nabi, para rasul yang dibunuh oleh Bani Israel, oleh kelompok-kelompoknya Fir'aun yang mempunyai jiwa-jiwa seperti Fir'aun, dimutilasi, digergaji. Siapa? Kanjeng Nabiuna Yahya dan Kanjeng Nabiuna Zakaria, bapak dan anak, dimutilasi oleh Bani Israel. Qala dawuh siapa Allah, la takhofa, janganlah khawatir kalian berdua, janganlah takut kalian berdua, innani, sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua. Asma'u, aku ini maha mendengar, wa aro, dan aku ini maha melihat. Gak usah khawatir, aku ini bersama kalian. Jangan takut, jangan ragu, Allah bersama kita. Tatkala kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, jangan ada rasa takut di dalam hati kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'tiyahu, maka datang mereka berdua kepada Fir'aun, faqula, dan maka datanglah kalian kepada Fir'aun, faqula, maka katakanlah, inna, sesungguhnya kami berdua, rasula, yaitu utusan, Rabbika, dari Tuhan engkau, wahai Fir'aun, fa'arsil, maka biarkan, ma'ana, bersama kami, Bani Israel, kaum Bani Israel, wala tu'adzibhum, dan janganlah kalian menyiksanya mereka, dan janganlah kalian menyiksa mereka. Qad ji'naka, sungguh ji'naka, kami datang kepada engkau, biayatin, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah, dengan tanda-tanda mukjizat mir rabbika, dari Tuhan engkau, wassalamun, dan keselamatan, ala, atas, manittaba'al huda, orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah. Jadi orang yang selamat itu orang yang mengikuti petunjuknya Allah. Mengikuti ada action, mengikuti ada perbuatan. Jadi jangan hanya omdom, jangan hanya omong doang, jangan hanya natu, no action, talk only. Kalau sudah ikut berarti ada action di situ. Kalau sudah ikut berarti ada perbuatan di situ. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah jauhi, itu action namanya. Bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar omongan saja, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi kita harus bisa menegakkan kebenaran,
menegakkan keadilan berdasarkan keimanan kepada Allah. Jangan sampai kita diam saja. Tatkala kita melihat kemungkaran, kita diam saja. Tatkala ada kebenaran datang, juga kita cuek saja. Jangan sampai itu terjadi, karena kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah bagaikan bangunan, satu dengan yang lainnya harus support menyupport, satu dengan yang lainnya harus kuat menguatkan. Dalam hal sosial, satu dengan yang lainnya bagaikan tubuh. Ada saudara kita sedang kesusahan, kita juga ikut susah. Tergerak hati kita untuk membantunya. Tatkala ada saudara kita berjuang, kita juga harus mensupportnya. Itulah mukmin yang sebenarnya. Makanya kita harus belajar dan belajar berjuang agar jiwa-jiwa yang gelap, jiwa-jiwa Fir'aun, jiwa-jiwa kezaliman yang bersemayam di dalam dada kita oleh Allah diangkat, oleh Allah dibuang, dibersihkan dari dalam jiwa kita. Makanya teruslah mengaji, teruslah bersemangat untuk belajar, agar kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, pastinya kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Pastinya kita akan dibantu oleh Allah. Tidak ada rasa khawatir dan juga tidak ada rasa bersedih hati. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Jangan khawatir, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersedih hati kalau kita sudah dipilih oleh Allah. Tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah, tidak ada rasa terpaksa. Tatkala kita dipilih oleh Allah, kemudian kita melakukan ibadah kepada Allah, pastinya kita akan melakukannya dengan yakhsha, dengan cinta. Makanya beruntunglah kita yang dipilih oleh Allah. Kita itu harus bersyukur. Kita ini bukan keturunan Nabi, kita ini bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Namun kita 14 tahun lebih, 14 abad lebih kita ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Namun kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Kita bersyukur diberi iman oleh Allah, dijadikan orang Islam oleh Allah. Kita bersyukur. Ada sebagian kecil orang yang dari lahir beragama Islam, namun karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak termasuk hamba yang dipilih oleh Allah, murtad keluar dari Islam. Jangan dianggap enteng. Syukuri, kita diberi iman oleh Allah, syukuri agar ditambah keimanannya. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, bersyukur agar ditambah nikmatnya oleh Allah. Lezatnya iman, lezatnya Islam ditambah oleh Allah. Banyak
Yang murtad disebabkan mereka lemah dalam ekonomi, lemah dalam berpikir, lemah dalam iman, akhirnya tidak dipilih oleh Allah. Makanya jangan sampai kita tidak bersemangat dalam mengaji, jangan sampai kita lalai, malas dalam berzikir kepada Allah. Bangkit, idhab, bangkit, berjuang, berkorban. Jangan sampai kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempertuhankan diri kita sendiri. Sekarang Allah saja mau diperbudak oleh kita. Tatkala kita berdoa, kenyataannya kita memaksakan kepada Allah agar Allah menuruti atas kemauan kita. Dibalik, makhluk ingin menjadi kholik, sang kholik dijadikan makhluk, diperbudak, diperintah-perintah. Ingat, kalau bagi Allah cukup dengan kita memantaskan diri kita, pasti Allah akan mensukseskan kita. Tidak usah Allah itu dipaksa-paksa. Berdoa kok maksa, memohon kok maksa, beda tipis. Minta kaya tapi kita tidak memantaskan diri kita, tidak akan bisa. Jadi ingat, kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, syaratnya hanya satu, memantaskan diri kita. Maka pantaskanlah dirimu untuk mencapai cita-citamu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.